Oke, terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya Amalia Sustikarini. Saat ini melalui Zoom saya telah terhubung dengan Arabiani di Banda Aceh. Arabiani menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Universitas Syah Kuala Banda Aceh pada tahun 2018. Aktif di Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat di Aceh pada masa reformasi, Arabiani pernah bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Nanggro Aceh Darussalam dan Nias, serta di lembaga internasional seperti Kardi dan Unifem. Pada tahun 2019, Arabiani mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRA dari Partai Aceh. Kepeduliannya yang besar pada masalah-masalah perempuan mengantarkan Arabiani lolos sebagai 50 besar seleksi komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2024. Saya akan berbincang-bincang dengan Iak, panggilan akrab Arabiani, tentang perdamaian di Aceh yang pada tanggal 15 Agustus yang lalu mencapai 15 tahun. Tentang posisi perempuan di Aceh selama perdamaian dan bagaimana pemerintah daerah Aceh merespons berbagai krisis termasuk pandemi COVID-19 ini. Simak perbincangan saya dengan Arabiani berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Arabiani, iya. Senang sekali bisa ketemu lagi walaupun harinya secara virtual ya. Terakhir kita ketemu di Kopi Solong ya, Iyak ya. Sambil Iya, ngobrol-ngobrol Solong. sambil minum kopi dan timpan ya. Semoga teman-teman di Banda Aceh dalam keadaan sehat-sehat ya, Iyak ya, dan selalu waspada Amin, karena amin. ya, COVID ini kelihatannya masih akan bersama kita dalam waktu yang cukup lama ya, Yak, ya. Iya, Jadi ya, betul. oke, Betul. betul betul, heeh. Tanggal 15 Agustus kemarin perdamaian di Aceh sudah mencapai 15 tahun ya, Yak, ya, selang 2 hari dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, Iyak di sini sebagai salah satu aktivis mahasiswa pada masa reformasi di mana eh, tidak lama setelah reformasi kan kemudian ada tuntutan referendum ya, di mana IAK juga terlibat di situ, kemudian terlibat juga di usaha-usaha rehabilitasi pada masa tsunami dan juga proses-proses setelahnya tentunya menjadi observer ya, sekaligus apa ya, mengalami langsung gitu kan dinamika perdamaian ini bahkan sejak sebelum perdamaian itu sendiri dimulai ya, IAK ya. Nah, ini kan udah 15 tahun ya, sebuah kurun waktu yang cukup panjang. Dan kalau di literatur konflik dan perdamaian sih dianggap sebagai sebuah perdamaian yang cukup kuat ya karena sudah 15 tahun. Uh, Kemudian juga dianggap sustainable, berkelanjutan. Tapi kan sebetulnya ada aspek lain ya selain kuat dan berlangsung lama gitu. Salah satu aspeknya adalah inklusif. Jadi perdamaian ini sebetulnya menyentuh semua pihak atau tidak gitu. Nah, jadi setelah kuat, setelah berjalan cukup lama, PR selanjutnya adalah apakah ini menyentuh semua pihak. Nah, IAK sebagai pengamat aktif nih perdamaian di Aceh sekaligus isu-isu kemanusiaan, perempuan dan lain, bagaimana melihat perdamaian di Aceh selama ini ya? Yang pasti perdamaian ini disambut baik ya Mm-mm. oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Oke. lapisan paling bawah, paling atas, dari segala sektor Mm-mm. dan wilayah, saya kira semua setuju kalau dikatakan kita menyambut baik perdamaian. Oke. Artinya perdamaian ini telah menghentikan melayangnya nyawa dari Oke. Aceh, daerah, dan menghentikan angka janda pastinya, Mm-mm. menghentikan angka yatim piatu, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian kan juga meningkat nih status Aceh yang sebagai daerah, kemudian juga status hukumnya juga berubah kan. Oke. Kita kan menjadi daerah otonomi dan khusus. Kalau Betul. daerah lain mungkin daerah khusus. Mm-mm. Nah, Mm-mm. tapi kalau Aceh daerah istimewa dan khusus Iya, lagi. betul. Jadi Mm-mm. status hukumnya beda dengan yang lain. Jadi yang Mm-mm. statusnya sama itu, kalau saya tidak salah hanya Papua, Aceh, Jogja, DKI. DKI Jadi Jakarta, ya. ada sekitar 5 provinsi yang sama. Tapi yang Mm-mm. khusus dan istimewa itu Aceh. Betul. Kemudian kita juga punya undang-undang khusus, Mm-mm. kita punya
Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Iya. Dari sekian ratus pasalnya, 5 diantaranya itu nomenklaturnya secara khusus menyebutkan tentang perempuan. Itu Oke. di pendidikan, ekonomi, HAM, pendidikan, ekonomi, HAM, agama, dan satu lagi saya lupa itu apa. Nah, jadi menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan perempuan terlibat, tidak hanya di 5 sektor ini aja yang menyebutkan, tetapi juga di sektor-sektor yang lain. Oke. Di ya seluruh sendi roda pemerintahan, artinya perempuan juga harus dilibatkan. Oke. Kemudian kalau kita lihat juga ada juga turunan dari UPA, kita sudah punya institusi-institusi baru, lembaga-lembaga baru di Aceh yang tugasnya ini melanjutkan pesan dari MOU, dari kesepakatan damai antara pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia. Contohnya misalnya kita di sini punya lembaga KKR, kan? Kalau di nasional sendiri sudah dicabut. Tapi di Aceh diberlakukan sendiri ya, di level provinsi ya, ya? Ya, kalau ini karena ini levelnya provinsi dan ini merupakan pesan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh, salah satu pasalnya memang menyebutkan harus dibentuk lembaga KKR. Akhirnya di Aceh dibentuklah KKR. Jadi kita punya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kita punya 5 komisioner yang bertugas lah untuk melakukan pencarian fakta dan rekonsiliasi dan semacamnya dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga punya kanun-kanun, contohnya misalnya kayak kanun perlindungan. Kemudian ada Badan Pertanahan juga akan menjadi Badan Pertanahan Aceh. Kalau di provinsi lain kan Badan Pertanahan negara nih, termasuk banyak sebetulnya yang untuk Aceh itu khusus. Jadi spesial untuk Aceh banyak lembaga-lembaga dan atribut yang memang itu diperuntukkan khusus untuk Aceh, termasuk juga kayak bendera, lambang, himne, itu kita juga punya sendiri, walaupun itu semua kemudian masih debatable ya. Kalau pertanyaannya Kak Amalia, inklusif atau tidak, di kertas itu udah pasti inklusif. Di kertas iya, betul. Tapi bagaimana sebetulnya tugas dari pemerintah itu memastikan ini kertas ini sanggup diterjemahkan nggak sih sama penyelenggaranya. Nah, itu yang mungkin masih agak, saya rasa perlu dukungan juga dari berbagai pihak. Karena kan kalau berbicara tentang keberlanjutan dari perdamaian, menjadi tanggung jawab kita bersama lah ini agar pemerintah juga didampingi. Ya, artinya bukan dikatakan kemudian pemerintah tidak mampu, tetapi masyarakat, organisasi non pemerintah ini juga kan harusnya berkewajiban untuk mendampingi lah. Ya, kalau dibilang mengkritisi atau apa mungkin bahasanya terlalu ini ya, tapi mendampingi agar inklusivitas ini terjadi gitu. Karena bisa jadi seperti satu contoh aja lah, misalnya kayak persoalan penerapan hukuman ya di Aceh. Kita kan hukum itu kan undang-undangnya banyak nih, peraturannya banyak gitu kan. Antara penegak hukum dengan masyarakat, dengan pemerintah, itu aja kadang-kadang ada perbedaan pandangan. Contoh tentang kekerasan seksual misalnya. Kekerasan seksual untuk anak nih yang lebih spesifik lagi. Kita kan punya undang-undang perlindungan anak, punya PKDRT, kita juga punya hukum pidana, kita punya di Aceh undang-undang UPA, kita punya kanun perlindungan anak, kita punya kanun syariat Islam lagi nih. Jadi itu berlapis dia, dan jenis hukuman yang diterapkan juga itu beda-beda. Contoh misalnya kalau kita merujuk kepada
satu kasus kekerasan seksual, misalnya perkosaan terhadap seorang anak di bawah umur, kalau kita pakai undang-undang perlindungan anak, hukumannya itu bisa mencapai puluhan tahun, kan, sampai puluhan tahun ancaman hukumannya. Tapi kalau pakai kanun kanun Cinanya ya, itu bisa cuma dia ya dicambuk aja gitu. Setelah itu selesai. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya, karena yang kita bicarakan ini bagaimana pemerintah itu menerjemahkan undang-undang, menerjemahkan kertas tadi, menerjemahkan UPA dan instrumen yang lain itu di dalam keseharian. Di satu sektor aja ini sudah ada ketidaksamaan cara pandang antara jaksa, hakim, polisi, pengacara, itu aja udah beda-beda. Ini pakai yang ini. Nah, itu aja masih beda. Jadi kalau kita lihat idealnya sih sebetulnya sudah ada, semua tuh udah diatur lah ya. Kalau nggak kitab suci, tapi ya itu pedoman, itu sebenarnya sudah. Tapi penerapannya, memastikan bahwa penerapannya itu melibatkan dan bermanfaat untuk orang banyak, ini yang agak kesulitan. Di mana bolongnya itu mungkin yang mesti kita cari tahu. Ya. Jadi memang upaya untuk inklusivitas itu masih membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, walaupun secara tadi Iak bilang di atas kertas sudah diatur dengan sangat baik di berbagai perundang-undangan seperti itu ya. Nah, ini kan perdamaian ini kan ada beberapa grup atau beberapa kelompok yang memang menjadi perhatian besar ya, seperti ya tentunya korban konflik dan juga misalnya mantan kombatan seperti itu. Tapi juga kan sebetulnya masyarakat ada kelompok masyarakat di luar pihak-pihak yang bertikai ini kan juga terdampak dari konflik yang selama 30 tahun ini ya. Nah, apakah menurut Iak dampak konflik yang cukup besar itu kemudian kemudian proses perdamaian ini juga dirasakan oleh pihak-pihak yang tidak langsung bertikai ini ya, perdamaian yang sudah terjadi ini seperti itu. Maksud saya mungkin kayak gini, misalnya contoh pemberian bantuan kepada para mantan kombatan gitu ya. Tapi kan mungkin ada beberapa juga kelompok misalnya janda-janda yang sebetulnya mereka bukan istri kombatan misalnya, tapi mereka kemudian suami atau saudara laki-laki mereka misalnya ikut terbunuh karena konflik tersebut seperti itu. Nah, apakah kemudian seperti kompensasi, repatriasi itu sudah menjangkau semua kalangan ini ya? Ya, kita kan dulu pernah punya BRA sama BRR ya. BRA masih ada, jadi Badan Reintegrasi Aceh. Dia fokus ini yang menangani korban-korban konflik, ya baik langsung ataupun tidak langsung. Ada beberapa hal terkait dengan sasaran ya, menyentuh langsung ke sasaran atau enggak. Ini puncanya itu kalau saya melihat sebenarnya di datanya ya, database. Datanya itu sebenarnya kalau saya bisa bilang kayaknya belum ada data yang komprehensif ya mungkin, atau data yang memang itu dikerjakan melibatkan banyak pihak sehingga dia memang datanya itu cakupannya tuh jadi luas, beragam gitu kan, detil. Nah ini nggak ada. Malah waktu tahap awal dulu kan sempat ada perdebatan tuh waktu kombatan, bicara tentang ex-kombatan tuh BRA. Nggak BRA-nya sih memang yang buat, tapi waktu datanya itu dihadirkan nggak ada nama perempuan. Jadi waktu itu waktu tahapan yang pertama data pembatannya nggak ada yang perempuan gitu ya. Kan marah dong, kan kita ada Inom Bale ya. Ketika
ketika perang perempuan angkat senjata, begitu udah perdamaian kok namanya jadi hilang gitu. Nah, itu ada kewajiban memasukkan data-data kombatan yang perempuan juga. Nah, itu satu sisi. Kemudian juga kayak yang sipil, data-data sipil, korban sipil, itu juga memang masih, kalaupun ada juga sporadis ya, nggak yang terkoordinasi ya, oke. Koordinasi terkonsolidasi, kemudian juga dan kualitas datanya juga saya nggak melihat cukup lah memadai. Kan saya pikir kalau kita sudah punya data, ini bergerak selanjutnya itu kan lebih mudah ya, Kak Amalia ya. Oke. Kedepannya itu bagaimana. Jadi datanya sendiri juga masih belum tersedia. Nah, kemarin saya sempat putar video seorang kawan yang dia bercerita, dia kerja di daerah A. Jadi ditanya, dia sama pewawancara, ditanya korban-korban sipil ini dapat bantuan atau enggak? Jadi dijelasin dia, selama ini korban yang dapat bantuan itu hanya yang melapor atau dilaporkan, dia bilang. Jadi kalau dia nggak melapor atau dilaporkan, ya udah nggak dapat. Nah, jadi kalau udah ada data kan dia melapor atau tidak melapor, namanya sudah ada di situ sebagai korban. Jadi Kemensos, kemudian ini di luar data konflik, sebetulnya ada dari dinas sosial. Ini kan sekarang ada pekerja-pekerja sosial ya, yang Peksos. Ini yang sebetulnya saya melihat positif. Jadi kan kita punya BLT nih, ada bantuan, ada bantuan-bantuan PKH. Nah itu saya melihat sudah ada kemajuan di pemerintah ketika Kementerian dan Dinas Sosial menjalankan program ini, kualitas datanya udah lumayan. Jadi mereka memastikan bantuannya itu tepat sasaran, diberikan kepada yang tepat, dan syarat-syaratnya itu terpenuhi. Jadi kalau syaratnya tidak terpenuhi atau tiba-tiba di tengah jalan syarat-syaratnya putus, mereka follow up terus datanya. Ini bagus nih ada. Oke, terima kasih ya. Tadi poinnya sangat baik ya, bahwa inklusivitas ini harus ditunjang dengan pendataan yang sangat baik ya, dengan database yang dapat diandalkan seperti itu kan. Jadi kemudian manfaat perdamaian ini baik itu dalam hal material seperti pemberian bantuan atau hal lainnya itu bisa terdistribusikan dengan lebih adil dan merata gitu ya. Ini juga sebetulnya kan kritisasi ya untuk semua pihak ya, karena nggak di semua level lah kita baik di daerah maupun di pusat kita memang masih bermasalah dengan data dan harus terus memperbaikinya gitu ya. Oke. Nah ini IAK sudah bertahun-tahun menekuni isu perempuan ya, khususnya di Aceh. Bahkan kemarin sudah naik sampai level nasional ya dengan kemudian masuk ke dalam seleksi komisioner di Komnas Perempuan. Nah, aspek apa saja yang masih harus menjadi perhatian di masa post-konflik ini untuk perempuan ya? Karena tadi ya juga sudah menyebutkan bahwa di nomenklatur ada sekitar 5 bidang ya yang terkait dengan perempuan gitu untuk masa perdamaian di Aceh. Karena aspeknya kan pasti banyak ya, ada political participation, kemudian di soal agama, di soal HAM dan lain-lain. Nah, kalau menurut IAK dari sekian banyak isu tersebut, apa isu krusial yang masih harus diperjuangkan untuk kepentingan perempuan di Aceh? Ya, nyambung sedikit masalah data ya. Kenapa juga data itu males dilengkapin? Karena dia mahal banget kan. Data itu kan super mahal ya. Mungkin ini juga jadi salah satu kendala. Karena kan bagi pemerintah mungkin mengeluarkan biaya segitu besar untuk satu bundel data itu mungkin miliar-miliar itu mungkin nonsens juga ya. Kadang-kadang kita ya serba salah. Maaf cakap, kadang-kadang ketika pemerintah di APBA-nya tuh di anggaran belanja pemerintah daerah itu mencantumkan biaya untuk data tuh katakan beberapa M, nanti diprotes. Daripada dipakai untuk data, mendingan beliin beras bagi-bagi ke orang miskin. Itu juga itu masalah juga kan. Selesai. Itu. Nah, kalau ditanya kemudian aspek apa yang menurut saya penting, bahasa
bahasa manisnya itu kan sebenarnya dibutuhkan political will ya. Cuman kan menerjemahkan lagi political will itu kan nggak cuman kemudian kalau di Aceh sebagai kepala pemerintahannya itu gubernur, kok gubernur bilang A kemudian akan berjalan A, enggak juga. Bisa jadi dia punya tuh political will-nya, tapi nggak sampai ke bawah. Jadi saya sih melihat harus ada juklak-juknis lah gitu. Menjalankan political will itu memang akhirnya kita jadi mesti rigid ya, akhirnya kita jadi anak gitu, mesti ada langkah-langkah. Kan aneh juga ya sebenarnya kalau pemerintah kayak gitu, tapi kalau nggak ada, nggak jalan-jalan. Ngobrol sama ibu PLT Group ya, masalah seksual ini juga. Kita punya data nggak, dia bilang gitu. Kita yang lihat-lihatan gitu kan, aduh nggak ada Bu, nggak ada, udah sekian lama gitu kan. Kita punya PKK di kampung, kita punya posyandu di kampung, kita punya kita punya aparat gampung pemerintahan, ada mukim, ada tuhaku, tuhalapan, ada pekerja sosial. Kita nggak punya data, dibilang sama ibu gitu kan. Terus maksudnya ini pukulan juga ya buat kita. Udah begitu lengkap sebetulnya kalau mau dimanfaatin untuk menjalankan, untuk mencapai tujuan, tapi ya itu tadi ketidakmampuan petugas menerjemahkan dia yang tugas dan tanggung jawab dia aja kadang-kadang dia masih sulit untuk memahami, apalagi kalau yang itu bukan bagian dari job desk-nya dia kan, bisa jadi ya jadi sama orang lain lah. Jadi kalau menurut saya memang harus ada juklak-juknis yang rigid, apa yang dilakukan, apa yang memang dan itu harus cross cutting ya. Jadi dari pembicaraan kemarin itu kita sempat bicara data misalnya, atau bicara kebijakan, contoh data, contoh kebijakan itu yang diperlukan memang kalau kemarin kita bicara tentang kekerasan seksual memang harus ada MOU misalnya antar penegak hukum, pemerintah. Nah, ini harus ada MOU. Kita akan pakai yang mana? Nah, setelah kita juga itu bukan cuma kesepakatan itu aja. Langkah-langkahnya juga mesti rigid, memang harus ditulis. Gitu. Kemudian juga mesti ada nih apa kalau nggak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Data juga begitu. Jadi banyak aspek yang kita lihat sebetulnya mudah bisa dikerjakan, tapi karena itu tidak tertulis, tidak tekstual, itu diabaikan. Jadi mereka bukan tanggung jawab lah, gitu. Tanggung jawab hanya yang tertulis tanggung jawab dia gitu. Jadi ini berkaitan dengan political will dan juga mungkin manajemen ya, koordinasi antar level pemerintah gitu kan, juga antar sektor. Tadi dari penjelasan ya mungkin bisa saya simpulkan bahwa salah satu masalah terbesar yang masih dihadapi oleh perempuan Aceh sekarang adalah kekerasan seksual ya, seperti itu ya. Ya, salah satunya, betul. Dan itu penyebabnya juga banyak kalau di Aceh. Untuk representasi politik sendiri menurut ya apakah sudah cukup baik selama ini, dan apakah representasi perempuan itu bisa membantu penuntasan kasus-kasus kekerasan seksual ini misalnya? Kalau menurut saya hadirnya perempuan mewakili tidak otomatis menjadi representasi dari persoalan perempuan. Karena bisa jadi perempuan yang terpilih itu juga kemudian juga sangat maskulin kan. Wujudnya bisa jadi dia perempuan, tetapi pola pikirnya sangat maskulin. Ini nggak heran karena kita memang hidup di tatanan masyarakat yang sangat patriarki kan. Dan bisa jadi dia laki-laki, tapi bisa jadi dia juga sangat feminis kan. Nah, ini tergantung, karena kita punya beberapa anggota DPRA yang laki-laki itu dulu kalau misalnya kita dekatin untuk bicara tentang isu perempuan, dia sangat open, terbuka, mau gitu kan, mau dia.
Pas giliran kita deketin yang perempuan, nggak bisa nih, ini syariat, ini Aceh nih syariat Islam Iya, nih. oke. Jadi malah lebih konservatif ya, ya menanggapi isu-isu perempuan ini. Oke. Saya ntar di ini nih, ntar saya nggak dipilih lagi gitu. Oke, iya, oke. Jadi, jadi ya itu tergantung. Tapi sedikit banyak, walaupun dia maskulin, tapi pada akhirnya kan karena kita sering ngadu pendekatan apa, memang lama-lama perempuan mau juga sih gitu. Ujung-ujungnya nanti dia mau kok, kalau komunikasi kita bagus, apa dia mau kok menyuarakan ini masukan-masukan dari kelompok perempuan yang ada di Aceh. Oke. Nah, ini tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi, baik itu mungkin verbal ataupun seksual dan bentuk kekerasan lainnya ini, menurut IAK apakah ada faktor khusus di Aceh, IAK? Maksudnya mungkin sebetulnya ada beberapa faktor umum gitu ya, tapi apakah IAK melihat ada beberapa faktor khusus gitu yang terjadi di Aceh yang kemudian membuat kasusnya itu menjadi lebih besar atau menjadi lebih berat? Ya, kita ambil satu wilayah di Biren ya. Di Biren itu kan tingkat penggunaan narkobanya itu kan tinggi. Oke. Di Biren ya? Oke. Jadi Biren, kampung aku. Jadi di Biren itu sempat waktu itu masuk berita apa ya, itu sabu-sabu ya. Kalau yang serbuk itu apa sih namanya? Iya, sabu-sabu. Jadi itu ternyata pabriknya yang kualitasnya itu terbaik itu ternyata ada di Biren. Oke. Dan itu dekat sama pondok pesantren. Maksudnya itu berada di lingkungan yang ya agamis sekali ya, gitu. Itu ketahuan. Jadi sempat kita buat penelitian kecil-kecilan lah sama teman-teman yang kebetulan jaksa, penyidik, hakim ya di Biren. Ternyata memang angka kekerasan seksual juga yang di Biren itu tinggi sekali, dan salah satu faktornya itu kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga itu karena penggunaan narkoba ya, dan apa tadi namanya tuh, ekonomi juga, faktor tekanan ekonomi ya. Faktor tekanan ekonomi. Jadi itu memang dari beberapa kasus kita pilih yang masuk, yang proses litigasinya berlangsung ya, yang disidangkan, yang masuk ke tahapan litigasi itu faktor utama kekerasan seksual itu salah satunya itu ya narkoba itu sama. Oke. Apakah ada juga misalnya kan tadi salah satu sebab kenapa kekerasan seksual ini sulit gitu ya untuk dituntaskan adalah kan korban biasanya enggan melapor ya, karena ya merasa bahwa itu aib gitu dan lain-lain gitu ya. Ada nggak faktor-faktor seperti itu yang IAK jumpai dari kerja-kerja advokasi selama ini? Jadi lebih memilih untuk menyembunyikannya karena itu adalah dianggap itu di ranah domestik gitu, keluarga gitu, dan melaporkan itu akan dianggap sebagai membuka aib. Ada ya, ada tren seperti itu? Ada, itu pasti ada. Nah, faktor yang lain, kita kan di Aceh tuh ada ini, kayak yang dulu kita pernah ngobrol tuh Mbak. Di Aceh ini kan kita punya hukum, ada beberapa hukum ya, yang kayak hukum positif, terus jinayat, ada. Nah, salah satunya juga kan kita punya gini, beberapa tindak pidana yang dianggap ringan, yang itu bisa diselesaikan di luar pengadilan. Itu bisa diselesaikan di kampung. Secara mekanisme adat ya. Pakai mekanisme di luar pengadilan ya. Nah, biasanya kasus-kasus perkosaan yang pelaku dan korbannya itu berasal dari kampung yang sama atau bersebelahan, itu biasanya sebenarnya kan itu nggak boleh diselesaikan di situ, tapi dianggap bisa diselesaikan di kampung. Nah, akhirnya apa? Ada kasus nih, contoh kasus yang akhirnya perempuan dinikahkan dengan pelaku. Karena pengakuan dari yang laki-laki, kami suka sama suka. Yang perempuan bilang dia diperkosa, yang laki-laki bilang kami suka sama suka. Akhirnya diambil jalan tengah,
ya daripada kamu juga malu yang perempuannya, lebih baik dinikahkan. Oke. Tuh. Ada yang maksudnya diselesaikan dengan membayar sejumlah ganti rugi, berupa emas atau uang. Oke. Ada yang dibayar dengan 1 ekor kambing. Ya udahlah, kita kenduri aja. Menyelesaikan ini kenduri kampung aja lah, undang tetangga bahwa kita ini menyelesaikan secara damai. Nah, ada lagi yang perempuannya diusir dari kampung. Jadi perilaku seperti ini yang sebetulnya juga menghambat proses hukum kan jadinya. Jadi akhirnya korban juga kalau dia dengar, daripada aku ngadu, dengan udah dia korban ngadu disuruh kawin sama pelaku, udah dia korban ngadu, namanya tercemar, nanti dia dianggap perempuan nggak betul, dikeluarin. Jadi pertimbangan kayak gini akhirnya membuat proses hukum juga lambat. Itu ada satu kasus lagi yang sekarang juga kekerasan seksual, itu korbannya sampai disuruh minum air seninya pelaku. Jadi emang udah ini. Jadi kadang, dan yang terbaru ini ada pelaku yang dilepaskan dari jerat hukum ya, divonis bebas ya. Nah ini kan bikin frustasi korban kan, capek pergi sidang, iya betul. Tahu gitu, dan dia nggak usah lapor atau ini, nggak tahu kok dia korban, hidup dia kan biasa-biasa aja kan kayak gitu. Jadi banyak faktor memang keberpihakan dari apa ya, dari semua pihak lah untuk penegakan hukum, pemenuhan hak, terutama hak-hak korban kekerasan seksual. Penyidik juga harus sangat sabar gitu mencari akar masalah sama bukti-bukti, karena korban kan nggak segampang itu juga dia ngomong, diapain aja. Tahu kadang-kadang korbannya lebih dari satu, tapi nggak bisa ditemukan gara-gara korbannya buktinya itu nggak mencukupi unsur, akhirnya kan pelaku bisa jadi bebas. Jadi memang diperlukan kerjasama lah berbagai pihak untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan, hak-hak korban itu terpenuhi. Oke. Terima kasih penjelasan Iyak. Itu juga pasti didasarkan dari pengalaman ya selama ini melakukan pendampingan untuk korban. Tadi poin Iyak juga menarik bahwa adanya kontradiksi hukum itu tadi ya, antara hukum positif kita dengan kemudian hukum-hukum adat ya yang berlangsung di tengah masyarakat, itu kadang juga menjadi faktor penyulit ya terjadinya penyelesaian konflik kekerasan seksual ini. Nah, selanjutnya gini ya, jadi pemerintah daerah di Aceh ya, baik level provinsi maupun kabupaten kota, itu sepertinya adalah salah satu pemerintahan daerah yang terus-terusan ditempa krisis gitu kan. Luar biasa sekali gitu, 30 tahun ya dalam masa konflik, kemudian beberapa tahun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi setelah gempa dan tsunami, dan sekarang dihantam badai COVID-19 gitu kan. Terbayang ini pemerintahan daerah Aceh itu harus benar-benar kuat gitu menghadapi multiple krisis secara hampir terus-menerus gitu ya. Nah, bagaimana nih kalau ia melihat kinerja pemerintah daerah Aceh baik di level provinsi maupun di kabupaten kota menghadapi multiple krisis ini gitu, karena kan ini pastinya sangat tidak mudah untuk sebuah pemerintahan yang yang juga kan pastinya sangat terpengaruh waktu itu kan oleh konfigurasi konflik saat itu, juga tentunya pada waktu setelah gempa dan tsunami kan juga pasti goyang ya gimana sendi-sendi pemerintahan daerah pada waktu itu, dan sekarang pun kemudian harus menangani COVID-19 yang merupakan sebuah krisis yang sangat berat. Nah, gimana nih ya performa pemerintah daerah Aceh selama ini, dan apakah ada punya semacam opini gitu bagaimana sebetulnya koordinasi antara pusat dan daerah ini harus dijalankan untuk sebuah provinsi seperti Aceh yang harus selalu kuat gitu menghadapi berbagai konflik ini atau krisis ini gitu ya. Ya, sebetulnya kalau
saya melihat yang pada tahapan awal seperti tadi saya ya bilang ya, tergolong cepat. Itu Aceh ketika mulai, Aceh itu kan sempat dapat penghargaan nasional kan Betul. karena metode pemerintah Iya, betul. Di dalam awal-awal di bulan Mei itu ya, sampai dijadikan iya, best practice kan? iya, sampai diundang gitu kan sama Mhm. stasiun TV nasional untuk inilah berbagi kan pengalaman kayak gimana. Waktu itu kita memang eh dari pemerintah waktu itu kan langsung berlakukan jam malam tuh begitu udah ada yang positif di Aceh kan. Karena Aceh ini agak enak karena dia di ujung, pintu masuknya itu cuma Medan. Jadi Betul. waktu itu sempat dibuat sulit keluar masuk Aceh nih dari Medan. Sampai tuh masyarakat waktu itu pinter-pinteran. Jadi yang mau masuk ke Aceh tuh ada yang ngakal-ngakalin sampai naik ojek itu. Jadi kan kalau naik bis di stop, Oke. bis bis dari Sumatera Utara bisa pulang, bis dari Aceh Oke. dari Sumatera Utara. Oh Oke. pokoknya heboh lah waktu itu kan. Heeh. Nggak kehilangan akal dong masyarakat. Naiklah ojek itu. Kan kalau ini kan dugaannya kan kalau pintu masuk provinsi kan kalau cuma ojek sejauh mana sih dia paling orang-orang situ Iya, aja kan iya, tanpa iya. beda gitu. Nah terus pemerintah kan langsung memberlakukan jam malam tuh. Pemerintah Aceh memberlakukan jam malam, terus langsung sosialisasi masker. Nah yang keren itu kampung waktu itu, kampung itu kan memblokade tuh jalan keluar masuk kampung. Data orang kampungnya jadi diisolasi kampung. Orang kampung nggak boleh keluar, kalau yang udah keluar nggak boleh masuk. Orang luar nggak boleh masuk ke dalam kampung. Nggak semua sih memang, tapi banyak tuh. Kayak kami ini di kampung saya ini kayak gitu juga. Jadi jalan-jalan ditutup. Juga waktu itu, jadi kita sangat terbatas. Jadi apa ya? Cara mereka melindungi masyarakatnya tuh kalau menurut saya keren gitu kan. Jadi ngambil inisiatif. Mereka tidak berpikir obat apa yang paling ampuh, tapi mereka berpikir bagaimana caranya COVID ini tidak menyebar luas di kampungnya. Jadi itu cara yang paling sederhana dan menurut saya itu sangat efektif untuk menekan angka penyebaran. Jadi bukan cuma di Banda aja, di pelosok-pelosok kampung kayak gitu juga. Jadi kalau kita pergi ke daerah-daerah tuh lihat ada spanduk-spanduk ditulis gitu kan, bagi yang bukan warga kampung itu harap melapor atau dilarang masuk ke dalam kampung ini. Gitu-gitu sampai kita mau belanja aja dulu kalau kita belanjanya warung langganan kita di kampung sebelah kita nggak bisa masuk. Bagus ya. Nah tapi kemudian inilah susahnya kan. Ketika pemerintah kampung menerapkan, yang berontak siapa? Masyarakat sendiri. Mereka sendiri yang protes. Oh, kenapa diberlakukan jam malam? Gak ada kerjaan banget sih pemerintah memberlakukan jam malam. Akhirnya pemerintah mungkin ya nggak tahan juga ya, dicabut lah. Setelah dicabut tuh yang euforia, yang masyarakat tuh bisa udah dicabut jam malam, artinya di Aceh oke, nggak apa-apa, duduk-duduk lah mulai. Nah di situ mulai naik terus. Di samping juga waktu itu arus keluar masuk karena kan dari beberapa positif orang Aceh yang dinyatakan positif itu ketika dilihat sejarah perjalanan dia itu semua dari luar Aceh kan. Jadi pintu keluar masuk, kemudian juga waktu itu kita masih belum wajib swab yang gitu-gitu tuh itu menurut saya agak terlambat juga ya. Jadi ya mungkin harus diperketat lah sekarang ke depannya pemerintah. Waktu itu kalau saya nggak salah pemerintah Aceh pernah minta untuk diberlakukan PSBB di Aceh.
udah menyurati kan, minta lah. Mm-mm. Kenapa? Ini kan preventif nih, jangan nunggu dulu angkanya. Ternyata kan kalau PSBB itu ada prasyaratnya ya, Iya ada betul. syarat-syarat. Mm-mm. Misalnya jumlah yang positifnya harus rasionya berapa Iya dengan iya. masyarakat Mm-mm. hidupnya gitu-gitu. Nah, Aceh nggak memenuhi syarat dong, karena Mm-mm. Aceh kan bagus tuh Iya iya, penanganannya. karena kecil tingkat kematiannya betul. Heeh. Nah, tapi sekarang saya nggak tahu nih karena drastis kan udah tinggi. Oke, iya. Tadi tadi Iyak menyebutkan tentang ini ya, sebetulnya mungkin akhirnya sangat efektif di level Gampong ya, Iyak ya. Iya, Bagaimana iya, apa secara efektif mungkin pemuka ya. Kan karena satu yang memang di-highlight oleh Bapak Ahmad Yuryanto, juru bicara penanganan COVID itu adalah bahwa peran dari pemuka adat dan agama di Aceh itu sangat kuat gitu dalam penanganan COVID ini. Jadi mungkin itu juga ya yang menjadikan bagaimana masyarakat akhirnya patuh gitu kan dalam misalnya itu tadi kan nggak boleh keluar masuk kampung dan lain-lain. Tapi memang ya itu tadi ya sama aja sih sebetulnya di tempat-tempat lain juga termasuk di sini gitu. Begitu udah dilonggarkan dikit kan berasa sudah kembali normal dan akhirnya terjadi lonjakan jumlah kasus lagi ya. Tapi ini ya melihat bahwa ya at least ya mungkin sampai sebelum bulan Juli kemarin penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik di level provinsi maupun kabupaten kota untuk merespon ini sudah cukup baik ya iya. di Aceh ya. Um, Oke. Sedikit tambahan itu yang tadi Mbak Amalia bilang itu benar banget. Jadi dulu saya juga kebetulan karena sering sering ke lapangan selama sosialisasi COVID ini, pergi ke pesantren-pesantren dari semenjak bulan 2, bulan 3 itulah. Itu ada satu, saya nggak sebutin ya daerahnya di mana. Jadi nah ini maaf ya, di Aceh itu cara kita menghormati ulama itu kok salaman tuh gini. Oke. Bayangin loh. 3 kali ya. 3 kali kan. 3 kali Nah, droplet. Itu kita masuk tuh kan. Nah, si tengku besarnya di daerah ini ya. Waktu itu kan saya kebetulan mendampingi Ibu PLT Gubernur yang dia wakil ketua tim pencegahan COVID Provinsi Aceh kan. Jadi kan kebetulan dia juga sangat si ibu dia nih memang ini sekali dia secara ibu punya anaknya jauh. Jadi dia kayak yang punya tanggung jawab. Nah, itu Mbak Amalia boleh tuh nanti sama dia. Oh iya iya. Oke. Jadi dia itu sempat bilang di media massa dan media sosial kalau nggak salah itu statement dia bilang bahwa kita nggak perlu takut sama COVID, nggak ada. Kita takut sama Allah, kayak gitu kan. Jadi kan kita kan wajib masker tuh. Waktu hari itu waktu jumpa sama kami dia pakai masker, tapi dia bilang gini. Ini saya pakai masker bukan karena saya takut sama COVID ya, karena menghormati ibu. Dia bilang sama dia kayak gitu. Terus yang orang ngikutin, yang dia orang-orang yang di belakang dia tuh salamannya pada begini semua. Itu saya bilang, ya itu memang penghargaan. Nggak ada yang salah dengan salaman kayak gini. Cuman di suasana kayak gini, ini kan jadi mengirikan kan, kayak gitu kan. Aduh Bu, gimana itu salamannya? Kita kan memerlukan figur dia untuk mensosialisasikan kan. Jadi kemarin ulama besar di Aceh yang saya juga nggak sebut namanya itu kan sempat dinyatakan positif. Oke. Iya. Iya. Ya kan, nah dia di awal termasuk yang yang menganggap COVID ini tidak terlalu berbahaya. Nah, terakhir dia membuat rekaman video yang itu memang inisiatif dirinya sendiri dan keluarga yang menyatakan bahwa COVID itu memang ada. Oke.
akhirnya ya. Positif banget. Dan dari situ mulai ngeberantai. Nah, ini memang penting banget. Iya betul, apalagi itu tadi posisi pemuka adat dan pemuka agama kan luar biasa pentingnya di Aceh ya. Jadi benar-benar harus melibatkan mereka secara aktif, dan itu tadi walaupun di awal-awal ada masih kesalahpahaman gitu lah ya, perbedaan persepsi gitu, tapi alhamdulillah ya sekarang mungkin satu persatu sudah hampir semuanya mungkin setuju lah bahwa memang COVID ini berbahaya gitu ya. Jadi kita harus menangani wabah ini secara bersama-sama. Oke, terima kasih banyak Iyak, senang sekali, menyenangkan sekali bisa ngobrol lagi setelah sekian lama. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lagi ya untuk bisa ngobrol langsung. Ya, saya udah kangen banget sama Aceh nih. Saking kangennya sampai bikin mie Aceh sendiri di sini, bikin ayam tangkap sendiri di sini. Semoga tadi juga bikin kangen ya, lautnya cakep kan. Iya, salam untuk teman-teman di sana, Iyak, untuk teman-teman di pergerakan juga di di organisasi advokasi yang Iyak jalankan ya. Semoga selalu juga ya. Terima kasih banyak Iyak, keep in touch dan juga tentunya selalu sehat. Salam untuk keluarga. Terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan saya dengan Arabiani tentang perdamaian di Aceh yang telah mencapai 15 tahun, tentang posisi perempuan di Aceh selama perdamaian dan bagaimana pemerintah daerah Aceh merespons krisis pandemi COVID-19 ini. Terima kasih dan salam sehat selalu.